Jadi apa yang kamu mau kembangkan, tabur di sana. Anda nggak bisa mau menuai perhiasan, naburnya doa. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita memperbesar kapasitas kita. Terus menjadi berkat. Blessed to be a blessing. Matius 25 ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Saudara tahu, hamba yang punya 5 talenta bisa berkembang jadi 10 talenta. Hamba yang punya 2 talenta berkembang jadi 4 talenta. Masalahnya begini, dengan time frame yang sama, dengan jangka waktu yang sama, hamba yang punya 5 harus mengembangkan 2 kali lipat. Lebih banyak daripada hamba yang punya 2. Sementara dia harus sibuk mikirin untuk melipat gandakan 5 jadi 10. Daripada hamba yang punya 2 jadi 4 lebih gampang. Daripada 5 jadi 10. Sementara dia harus mikirkan 5 jadi 10. Di tengah-tengah, hamba yang punya 2 minta tolong. Tolong bantu saya dong. Supaya saya bisa berkembang seperti kau. Dalam hatinya, nanti saya gak kekejar dapat 10 talenta. Dalam hatinya, aduh, saya di tengah-tengah lagi sibuk untuk bisnis saya, kembangkan kemampuan saya. Kamu datang untuk minta tolong lagi sama saya. Tapi saya belajar dari hamba yang punya 5 ini. Dia tinggalkan sebentar kesibukannya dalam melipat gandakan. Dan dia tolong teman yang punya 2 ini. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan. Itu sebabnya ketika tuannya itu datang, kembali mengadakan perhitungan kepada para hamba-hambanya. Apa yang terjadi? Hamba yang punya 5 jadi 10, dipanggilnya dan berkata, ini loh Tuan, saya sudah kembangkan jadi 10. Wow! Kamu adalah hamba yang setia, masuklah dalam kerajaanku. Dipanggil hamba yang punya 2, dan kemudian dia menyerahkan talenta dari 2 jadi 4. Dan kemudian dia berkata, well done, my good and faithful servant. Selamat buat hamba yang setia dan yang baik. Masuklah dalam kerajaan kekal. Kemudian dipanggil hamba yang terakhir, yang punya 1. Kemari. Dan hamba yang punya 1 ini berkata, Tuhan, ini talenta yang Tuhan kasih, saya kembalikan. Tuhan adalah Tuhan yang bengis dan jahat, yang menuai di tempat Anda tidak pernah menabur. Tuhan itu marah, lalu apa yang dilakukan sama Tuhan ini? Dia ambil talentanya itu, dan dia serahkan kepada hamba yang punya 10. Kenapa Tuhan ini tidak memberikan pada hamba yang punya 4? Kenapa Tuhan ini harus memberikan pada hamba yang punya 10? Karena hamba yang punya 10, dia mau bayar harga. Di tengah-tengah sibuk mengembangkan kapasitas, dia juga ngajarin temannya yang 2 jadi 4. Itu sebabnya talentanya diberi tambahan yang baru oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang yang murah hati beroleh kemurahan. Lawan daripada murah hati adalah mahal hati. Orang yang mahal hati, maka dia tidak akan beroleh kemurahan. Jaminan keamanan finansial di musim krisis adalah murah hati. Ada orang menebar harta begitu luar biasa, selalu berkelimpahan. Tapi ada orang menahan harta luar biasa, selalu berkekurangan. Berarti kita bisa melihat cara melipat gandakan kemampuan. Kita harus belajar untuk menyalurkan. Belajar untuk membagi. Belajar untuk bisa menolong orang lain. Ini prinsipnya. Apa yang Anda tabur, Anda tuai. Waktu Anda menabur doa, Anda menuai didoakan. Waktu Anda menabur tenaga, Anda menuai kesehatan. Waktu Anda menabur harta, Anda menuai harta. Waktu Anda menabur perhiasan, Anda menuai perhiasan. Waktu Anda menabur ilmu, Anda menuai ilmu. Apa yang Anda ingin kembangkan, taburlah di sana. Kalau saya mau mengembangkan ilmu saya harus jadi hamba Tuhan yang tidak pelit untuk membagi ilmu. Tidak pelit untuk mengajar ilmu. Agar saya menuai banyak ilmu. Kalau saya mau menuai kesehatan, saya harus jadi orang yang juga menabur tenaga, menolong orang lain. Kalau saya pengen menuai doa, saya harus jadi orang yang suka mendoakan orang. Saudara, saya di sini tidak pernah meminta satu orang pun untuk mendoakan saya.
Tapi karena saya bersama istri setiap minggu mendoakan saudara sebagai jemaat dan pengerja. Kemudian pengerja yang merasa diberkati dengan didoakan. Ketika diberi kesempatan untuk berdoa di depan umum, dia doakan gembalanya. Jadi apa yang kamu mau kembangkan, tabur di sana. Anda nggak bisa mau menuai perhiasan, naburnya doa. Anda nggak akan pernah bisa menuai rumah kalau Anda naburi tenaga. Tanyakan buat mereka yang menuai hari ini. Mereka adalah orang-orang yang suka menabur di masa lalunya. Saya rindu untuk setiap kita jadi orang yang generous. Dan bukan kikir kepada apa yang ada di tangan kita. Yang mau katakan amin. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.